وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa berada di dalam taufik hidayah serta petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bertakwa di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka untuk menghidupkan hati kita agar semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala yang kita buktikan dengan ketaatan serta meninggalkan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah dengan izin Allah kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menceritakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kami dengan wejangan yang membuat hati kami takut dan air mata kami berderai. Wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah wejangan seseorang yang hendak berpisah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab para sahabatnya dengan mengatakan, Naam,
Karena para sahabat mengatakan, fa'ausina, oleh sebab itu berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiati kalian, aku memberikan wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, was-sam'i wat-ta'ah. Demikian juga agar kalian mendengar dan taat. Maksudnya taat dan mendengar kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian sepeninggalanku, maksudnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, maka pasti dia akan mendapatkan perselisihan yang begitu banyak. Perselisihan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, begitu juga sunnah-sunnahnya para al-khulafa' ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan segala perkara yang diada-adakan, perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini adalah ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ucapan itu menjadi wasiat. Wasiat yang disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum secara khusus. Bahkan saya yakin dalam kondisi yang beliau sallallahu alaihi wasallam memang merencanakan untuk memberikan wasiat tersebut, betapa pentingnya wasiat tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, mengatakan hadis hasan sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Nah, hadis ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menjelaskan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Ingat, berpegang teguh dengan sunnah. Jadi kalau di antara kita ada yang bertanya, mana perintah atau dalil agar kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah, maka ini dalilnya. Ini adalah perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah, maka konsekuensi seseorang berpegang teguh dengan sunnah berarti seseorang harus menjauhi dan meninggalkan yang namanya bid'ah. Karena sunnah itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tempuh, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau gariskan, yang telah beliau ajarkan, yang telah beliau tentukan. Maka ketika seseorang menyelisihi ajaran Rasulullah, menyelisihi ketentuan Rasulullah,
menyelisihi apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, maka dia telah berbuat bid'ah. Dalam hal apa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja dalam agama yang dimaksud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan apa? Untuk mengajarkan dunia atau mengajarkan agama kepada kita? Agama. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berpegang teguhlah dengan sunnahku, dengan ajaranku, dan janganlah kalian melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnahku, berarti yang dimaksud adalah sunnah beliau adalah ajaran agama yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan agama ini, bukan untuk menjelaskan tentang perkara dunia. Maka hadis ini, kalau kita perhatikan, hadis ini akan menyempurnakan hadis kita sebelumnya yang telah lalu. Ini hadis ke-28. Di hadis yang kelima pada pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita membahas tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru fi amrina, di dalam agama, urusan yang dibawa oleh Rasulullah, perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah perintah agama. Maka ketika beliau mengatakan di dalam urusan kami, di dalam urusan agama, ma laysa minhu, yang bukan dari bagian agama tersebut, fahuwa raddun, maka statusnya tertolak. Ya, statusnya tertolak. Saya rasa semua orang juga akan, jika dia berpikir, jika dia merenung bahwa agama ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kitabnya Allah turunkan, Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengajarkan syariat ini di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulnya diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an tersebut, bahkan disampaikanlah sunnah untuk menjelaskan sesuatu yang masih global, misalkan di dalam Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan bahwasanya agama kita itu memiliki format yang jelas, ajaran yang jelas, bukan agama yang dikarang-karang oleh seseorang, tetapi ini adalah agama Allah yang Allah turunkan. Bahkan Allah utus nabinya untuk menjelaskan tersebut. Bahkan Allah pilih orang-orang yang paling amanah, yang paling adil di muka bumi ini, yaitu para sahabat, untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga agama. Ya, kenapa para sahabat dipilih untuk menyertai Rasulullah? Kalau kita baca sejarah bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana hati para sahabat itu akan jauh berbeda dengan hati saat kita hari ini. Kenapa demikian? Memang Allah Subhanahu wa taala telah pilih mereka untuk menyertai nabinya, untuk menjadi sosok-sosok yang akan menyampaikan agama ini hingga saat ini kita rasakan, hingga sampai ke telinga kita, hingga sampai ke hadapan kita. Ini adalah berkat mereka. Maka jika demikian keadaannya, orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah, tidak mau beragama sesuai dengan ajaran Rasulullah yang disampaikan oleh para sahabatnya, maka secara logika pun ya orang tersebut adalah orang yang tersesat, orang yang bukan berada di atas kebenaran. Kenapa demikian? Karena dia menyelisihi bukan hanya sunnah Rasulullah, tetapi adalah sunnatullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, Allah utus nabinya, Rasulullah menyampaikan penjelasan tentang agama tersebut. Allah telah pilih para sahabat untuk menyertai beliau.
kemudian kita beragama bukan dengan petunjuk para sahabat, maka tentu saja hal ini telah menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bukan hanya orang yang membuat sesuatu yang barunya, sesuatu bid'ahnya, bukan, tetapi yang melakukannya pun demikian. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan suatu dalam agama laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak, tidak diperintahkan. Karena demikian agama ini, kita beragama, kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mengikuti keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita salat? Karena Allah perintahkan kita salat. Kenapa salat hanya 5 waktu yang wajibnya? Karena Allah pun menginginkan 5 waktu. Kenapa salat subuhnya 2 rakaat? Demikian Allah yang mengajarkan, Allah yang perintahkan. Apa hikmahnya? Kadang-kadang kita tidak mendapatkan hikmah dari itu. Karena itulah bentuk ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu adalah kita betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada hikmah, itu tidak sama sekali mengurangi daripada esensi ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Karena memang tujuan ibadah itu adalah kita tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan bahwasanya ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu tidak bisa kita membuat amalan-amalan sendiri berdasarkan logika kita, oh ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dengan makhluk berbeda. Bahkan makhluk saja hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan SOP yang telah ditentukan, ya standar operasionalnya, tidak kita menyelisihi apa yang ditentukan oleh misalkan atasan kita. Kalau kita menjadi bawaan, kalau kita menjadi karyawan, pasti kita tidak akan disetujui perbuatan kita manakala menyelisihi perintahnya. Meskipun kita menganggapnya baik, itu makhluk. Itu makhluk. Yang makhluk itu butuh dengan kerja kita kadang-kadang. Ya. Misal kalau kita kerja di sebuah restoran, kemudian kita datangnya harusnya jam 7 atau jam 6, kita datang lebih pagi, jam 4, belum tentu disukai. Nah, kemudian kita misalkan setiap pojokan tempat tersebut kita berikan bunga-bunga, hiasan-hiasan yang menurut kita ini akan mempercantik tempat tersebut. Apakah bos kita akan suka? Belum tentu. Itu makhluk. Yang makhluk butuh kepada makhluk yang lainnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan ibadah kepada kita, Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Yang Allah butuhkan dari kita adalah kamu taat, kamu patuh, kamu tunduk berdasarkan perintah yang saya perintahkan, yang Nabi kamu perintahkan, nanti kamu akan dibalas dengan surga. Begitu yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Makanya pada asalnya kita akan menemukan kaidah bahwasanya beribadah itu hukumnya haram pada dasarnya. Ya. Coba kita bisa enggak buat ibadah misalkan di bulan Rajab atau Sya'ban 30 full berpuasa. Boleh enggak? Kan enggak boleh. Kemudian kita katakan ini adalah sunnah Rasul, ini ajaran Islam, kita harus berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban 30 hari full misalkan. Kemudian kita membuat malam Lailatul Qadar. Bisa enggak? Bisa enggak, Pak? Isinya baca Quran, isinya salat, bisa enggak? Enggak bisa.
Nggak boleh. Ya, coba ibu bikin di bulan ini, di sini ada Lailatul Qadar, misal. Isinya apa? Salat kita, ibadah, sujud, baca Quran. Tetap nggak boleh, nggak bisa. Kapan Lailatul Qadar itu? Di bulan Ramadan adanya. Ya. Jadi kita itu beribadah sesuai dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah inginkan dari kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, bukan. Baru Pak, kalau dalam urusan dunia, secara hukum asal, apapun yang menyangkut urusan dunia itu, hukumnya boleh. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Makanan, minuman, hukum asalnya boleh kita konsumsi. Tapi ketika Allah mengatakan jangan kamu makan darah, jangan kamu makan daging babi, jangan kamu makan bangkai, barulah itu yang Allah haramkan. Minuman, boleh kita minum. Jangan kamu minum khamar, barulah itu yang haram. Kan seperti itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan ibadah bagaimana? Ibadah itu asalnya kita tidak tahu gimana cara beribadah kepada Allah, betul tidak? Coba kalau tidak ada hikmah dari Isra Mi'raj, tidak ada perintah salat, kita bisa enggak beribadah dengan salat? Kan tidak bisa. Enggak bisa. Kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Karena diperintahkan oleh Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan. Kan begitu. Maka kita tidak bisa membuat ibadah-ibadah walaupun kita menganggapnya itu adalah sebuah ketundukan kita kepada Allah. Tunduk itu adalah harus didahului dengan perintah. Ada perintahnya, baru kita melaksanakan. Itu yang namanya tunduk. Itu yang namanya patuh. Hadirin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam hadis ini menyampaikan mau'izah. Apa itu mau'izah? Mau'izah itu ujangan. Dan ujangan ini berisi tentang targhib wa tarhib biasanya, yaitu motivasi dan ancaman dan peringatan. Bukan sekedar nasihat biasa. Biasanya Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, ini nasihat beliau itu biasanya beliau sampaikan setelah menunaikan salat subuh. Nah, oleh karenanya memberi wejangan kepada kaum muslimin ini adalah sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW. Makanya hari ini kita mengadakan kajian ini adalah dalam rangka nasihat. Dalam rangka nasihat. Ya. Apa itu nasihat itu? Sudah kita bahas sebelumnya. Nasihat itu adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu namanya nasihat. Ya, meskipun demikian, tentu saja wejangan itu tidak harus dilakukan secara terus-menerus ya. Harus memilih waktu-waktu yang memang dimungkinkan orang tersebut bisa menerima nasihat kita. Makanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izah. Rasulullah itu memberikan wejangan kepada kami beberapa hari. Nah, yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam. Jadi ganti-ganti beliau, tidak tiap hari gitu. Karahiyatas samati alaina. Dia khawatirkan kami merasa bosan dengan nasihat tersebut. Ini nasihat Rasulullah pun Rasulullah menempuh agar manusia tidak bosan seperti apa. Padahal Rasulullah lah yang menyampaikan. Ya, Rasulullah yang menyampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa'idhum, berilah mau'izah kepada mereka, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ya, dan Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan sebuah ucapan perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Berarti harus memilih juga. Ya, timingnya harus tepat. Kita menasihati orang itu harus tepat. Makanya nasihat itu tidak asal disampaikan, Pak. Makanya nanti itu akan dibahas juga ya kan, berkaitan dengan bagaimana kita wajib mendengar, taat kepada pemimpin, bagaimana cara menasihati pemimpin. Sebenarnya itu sudah lalu ya pembahasannya. Betul tidak? Kenapa? Karena harus memperhatikan waktu nasihat itu. Karena nasihat itu yang kita harapkan orang tersebut menerima nasihat.
Kalau hanya sekedar kita menyampaikan kepada dia tanpa ada harapan orang tersebut menerima nasihat kita, itu namanya bukan nasihat. Itu mah mungkin sindiran, masuknya gitu ya. Itu mah ingin memojokkan orang, itu mungkin. Tapi kalau nasihat itu adalah menginginkan kebaikan dari orang tersebut. Allah juga berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Perhatikan, jadi menasihati dengan benar, memperhatikan waktu, memperhatikan konteksnya, situasi dan kondisinya, maka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah yang baik. Dan ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum mendengar nasihat ujangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada kondisi ini itu membuat hati mereka takut, bahkan sampai-sampai air mata mereka itu berderai. Jatuh air mata mereka itu. Nah, menunjukkan bahwasannya satu, tidak setiap nasihat Rasulullah itu membuat para sahabat menangis. Yang kedua, tetapi dalam kondisi ini nasihat beliau itu begitu sangat menyentuh jiwa. Menyentuh jiwa. Yang ketiga, lihat bagaimana kualitas keimanan para sahabat. Nah, tadi ketika saya membacakan nasihat ini, nggak ada satupun kan yang menangis. Padahal kan bukan wasiat saya ini. Ini adalah wasiat Rasulullah. Para sahabat ketika mendengar nasihat ini nangis. Nah, tetapi kan kita tidak. Ini menunjukkan kualitas keimanan para sahabat. Kualitas khasyah, takut para sahabat. Dan itu adalah tanda-tanda keimanan yang sempurna di dalam hati seseorang, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka itu bergetar, takut. Ya. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam riwayat lain dikatakan mau'izatan balighah. Wejangan yang sangat dalam sekali. Di dalam wejangan tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat beliau akan segera meninggalkan dunia pada saat itu. Nah, sebagaimana ketika melakukan haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Litakhudhu manasikakum," hendaknya kalian mengambil tata cara manasik kalian. "Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Karena aku sungguh tidak tahu, bisa jadi aku tidak lagi berhaji setelah hajiku ini. Jadi ada momen-momen sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan para sahabat, meninggalkan kaum muslimin saat itu, akan meninggalkan kita. Kita tidak termasuk orang-orang yang melihat wajah Rasulullah jauh. Ya. 14 abad yang lalu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat di akhir-akhir usia beliau, yaitu pertama, ya, jelas tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya perintah agar para sahabat betul-betul memperhatikan ajaran. Bahkan ketika beliau melakukan haji, maka memerintahkan agar para sahabat betul-betul memperhatikan haji yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya berpegang teguh dengan tata cara dan praktek haji yang beliau ajarkan pada saat itu. Ya. Maka
Pantas para sahabat ketika mendengar nasihat tersebut dan seakan-akan mengisyaratkan nasihat tersebut adalah nasihat perpisahan, maka mereka tidak menyia-nyiakan waktu tersebut untuk meminta nasihat secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama beliau memberikan wasiat dengan mengatakan usikum bitaqwallahi azza wajal. Ini adalah wasiat pertama beliau. Aku memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajal. Apa arti daripada ketakwaan? Ketakwaan adalah menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan itu. Jadi 2 poin. Tidak hanya meninggalkan maksiat, tetapi juga menjalankan ketaatan. Tidak hanya menjalankan ketaatan, namun juga harus meninggalkan maksiat seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar." Jagalah dirimu dari neraka. Maksudnya takwa adalah menjaga seseorang dari api neraka, menjadikan benteng antara dia dengan api neraka, dengan benteng yang kokoh, yaitu dengan meninggalkan maksiat. Baik itu maksiat yang besar atau yang kecil, sebagaimana penyair mengatakan khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa, tinggalkan dosa baik yang kecil atau yang besarnya, itulah hakikat dari ketakwaan. Wasna' kamashin fawqa ardis syauqi yahdharu ma yara, dan jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas ladang yang penuh dengan duri, ia menghindarinya dengan penuh kewaspadaan. La tahqiranna saghiratan, jangan kau remehkan dosa sekecil apapun. Innal jibala minal hasa, karena sungguh gunung itu adalah tumpukan dari kerikil. Dosa besar itu tidak hanya dosa yang dilakukan oleh seseorang seperti zina, mencuri atau apapun itu. Namun ketika seorang rajin melakukan dosa kecil pun juga lama-lama bisa menjadi besar dan mengeraskan hati dia. Orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu, bagi orang yang bertakwa itu adalah mafaza, tempat keberuntungan. Apa itu? Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun anggur. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda." Kami akan bawa orang-orang yang bertakwa kepada Ar-Rahman, kepada Zat yang Maha Pengasih, wafda, menjadi tamu kehormatan, menjadi tamu yang dimuliakan. Ya, sedangkan orang-orang yang durhaka kepada Allah, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Ya, sedangkan mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah akan digiring kepada neraka jahanam. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dia akan mendapatkan 2 surga. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar menjalankan agama ini. Orang yang bersabar menjauhi kemaksiatan. Orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Bahkan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, Allah katakan, ya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, wa jazaahum bima sabaru. Itu adalah balasan bagi pekerjaan mereka, amalan mereka. Itu adalah balasan bima sabaru. Jannatan wa harira, atas kesabaran mereka. Jadi surga ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan kesabaran kita. Kesabaran apa? Kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan. Memang kita itu banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika masih muda, usianya masih panjang. Ya. Enggak sabar.
Kebanyakan yang kita sering tidak sabar. Tidak sabar. Ketika hawa yang nafsu ini bergejolak, maka kita tidak sabar menahan. Tidak sabar menahan. Meskipun kita tahu bahwasanya usia kita ini sebetulnya tidak banyak. Kalaupun seseorang bersabar menahan, sabar tersebut adalah 60 tahun itu kalau dari semenjak dia lahir. Kalau sekarang usianya tinggal 20, usianya 30, 40, berarti bersabar kurang lebih 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Demikian sabar kita itu. Yang usianya sudah 50 tahun bersabar mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Itu kalau Allah panjangkan usianya. Karena rata-ratanya usianya adalah 60 atau 70 tahun umat Rasulullah itu. Ya. Jadi bersabar. Takwa itu adalah sabar. Makanya malaikat ketika menyambut ahli surga, mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan atas kalian wahai penduduk surga. Kalian sekarang mendapatkan kesejahteraan, tidak akan ada lagi mara bahaya yang akan menghinggapi kalian. Salamun alaikum bima sabartum, dan ini diberikan atas kesabaran kalian di dunia. Sabar. Ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar. Di antaranya istiqamah. Ini sabar dengan istiqamah ini memiliki kaitan erat. Kenapa demikian? Ya kadang-kadang kita mungkin ada masanya semangat, tapi lama-lama futur. Ketika kita mengikuti kajian, ya ketika kita menjalankan salat 5 waktu, salat sunnah, misalkan ibadah-ibadah yang lainnya yang wajib ataupun yang sunnah, kadang-kadang kita menjadi futur. Nah, futur itu adalah tanda ketidaksabaran kita. Tanda tidak ada keistiqomahan dalam diri kita. Padahal takwa itu tadi ya adalah kesabaran. Takwa itu adalah kesabaran. Seorang bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah karena dia menginginkan janji Allah yaitu surga. Seorang bersabar dalam berlelah-lelah, berletih-letih di dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin kepada surga. Seorang juga bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar atas kesabaran dia tersebut. Nah, wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Hendaklah kalian mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, ya hamba sahaya, seorang budak. Dan ini adalah merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah, yaitu senantiasa mendengar taat kepada penguasa yang sah, ketika sudah disahkan dan disepakati ya sah, maka kita wajib mengakui kepemimpinannya dan kemudian juga konsekuensinya kita mendengar dan taat. Nah, selama bukan dalam hal kemaksiatan itu. Ya. Di garis bawahi. Kita selalu taat dan mendengar selama hal itu bukan perkara maksiat. Kenapa kita harus taat kepada pemimpin? Ini hadisnya. Ada enggak ayatnya yang lainnya? Ada. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Wa atii'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Ulil amri di antara kalian. Namun apabila pemimpin tersebut memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Berarti taat dalam hal apa? Satu, pemimpin kalau memerintahkan ibadah, kita harus taat. Kenapa demikian? Karena ibadah pada dasarnya adalah perintah Allah, perintah Rasulnya. Dua, kalau pemimpin itu memerintahkan kepada sesuatu yang mubah, sesuatu yang memang itu mubah, tidak dilarang, tidak dilarang di dalam agama. Nah, mubah,
tapi mungkin juga bukan ibadah juga, maka itu juga menjadi wajib hukumnya. Kenapa? Karena telah menjadi perintah pemimpin. Dan pemimpin itu tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali pasti itu telah ditimbang apanya? Maslahat dan madaratnya. Artinya perintah yang datang dari pemimpin itu berbeda biasanya dengan perintah dari teman, ya. Teman kadang nyuruh kan? Tapi perintah teman itu tidak akan berkaitan dengan maslahat orang banyak. Tapi kalau pemimpin itu, kalau memerintahkan, ya beda halnya. Kalau dia memerintahkan misalkan di rumahnya ke anaknya misalkan. Tapi kalau misalkan itu dalam konteks dia memimpin rakyat, apa yang keluar dari lisannya itu pasti untuk kemaslahatan manusia orang banyak. Dan tentu saja kalau sudah berkaitan dengan maslahat orang banyak, maka harus dihindari apa? Pembangkangan kepada perintah tersebut. Kenapa demikian? Karena itu akan memunculkan madarat. Jika maslahat yang ingin diraih adalah maslahat untuk orang banyak, maka biasanya madarat yang muncul dari hal tersebut juga akan berefek kepada orang yang banyak. Seperti itu. Makanya secara logika pun demikian, kita harus mengikuti, taat, mendengar kepada pemimpin kita selama perintah tersebut bukanlah dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan ini bukan hal yang mudah ya. Mentaati, patuh kepada pemimpin itu bukan hal yang mudah. Terlebih lagi jika dalam konteks hadis ini adalah kalau yang memimpin kalian seorang budak pun harus taat. Abdun Habasyi, budak hitam pun harus taat. Coba, bisa terbayang nggak? Orang merdeka dipimpin oleh seorang budak. Itu kan? Bahkan kita membayangkan rasanya tidak mungkin. Mana bisa seorang budak, hamba sahaya, jadi pemimpin rakyatnya orang-orang merdeka. Tetapi Rasulullah mengatakan, kalaupun terjadi seorang budak hamba sahaya memimpin kalian, sedangkan kalian orang merdeka, kalian harus taat dan patuh kepada dia. Berarti apa ini menunjukkan? Pentingnya, urgennya, ya, daruratnya mentaati dan mendengar kepada pemimpin. Itu sebetulnya pesannya. Ya. Sulit gak? Sulit. Makanya kita akan mendapatkan orang-orang yang tidak mau mendengar pemimpin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mendengar pemimpin itu bukan hal yang mudah. Tapi di balik sulitnya kita taat kepada pemimpin ada kemaslahatan yang besar. Ya. Karena sebuah pemerintahan itu tidak akan berjalan kecuali dengan ketaatan. Jika membangkang rakyatnya, sulit tercipta kedamaian, kerukunan itu sulit. Ya. Dan kalau tidak ada ketaatan pada rakyat kepada pemimpin, maka yang terjadi akan kerusakan dan kerusakan. Kenapa demikian? Ya, karena pemimpin itu urusannya dengan orang banyak itu saja. Ya. Baik. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang ketiga. Ya, kita tambah waktunya sedikit karena maghribnya pun juga sekarang jam 6 lebih ya. Baik. Wasiat yang ketiga adalah berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin dan menghindari bid'ah. Ini adalah wasiat Rasulullah. Wejangan Rasulullah. Di mana beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang hidup di antara kalian setelahku, sepeninggalanku, maka dia pasti akan mendapatkan ikhtilafan katsira. Perselisihan yang banyak. Ya.
perselisihan ini adalah perselisihan yang bermakna iftiraq, ya, bermakna perpecahan. Perselisihan bukan perselisihan antara istri dan suami mungkin ya, bapak dengan anak, bukan. Perselisihan ini adalah perselisihan di dalam agama yang menyebabkan kaum muslimin itu terpecah belah. Ya, kita merasakan itu enggak Pak hari ini? Merasakan ya? Ini sudah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah disampaikan. Kalau kita hari ini merasakan, oh iya benar ya, hari ini begitu banyak kaum muslimin berpecah belah, ya, tidak bisa bersatu padu. Nah, bahkan mungkin setiap kelompok akan mengatakan, harus begini, harus begitu. Ayo kita berkumpul, bersatu. Tapi kenapa tidak terwujud? Nah, ini pertanyaan besarnya. Kenapa perselisihan dalam agama ini tidak terwujud? Misal, kalau kita menyaksikan atau kita sendiri menilai bahwasanya persatuan itu belum kita rasakan hari ini. Ingat, bukan karena persatuan itu mustahil terwujud, bukan. Bukan karena persatuan itu mustahil terwujud, bukan. Tetapi bisa jadi solusinya kurang tepat. Solusinya bukan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis ini jelas ketika Rasulullah mengatakan, siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalanku, kalian akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Dalam hadis ini Rasulullah tidak hanya memberikan tahdzir, peringatan akan terjadi seperti ini, tidak, tapi beliau juga menyayangi umatnya dengan memberikan solusi. Apa itu? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ya. Ini secara dalil naqli. Secara akli pun, logika pun juga kita akan mengatakan bahwasanya logika yang benar mengatakan kalau seseorang ingin bersatu padu, maka peganglah kepada sunnah. Contoh, ada amalan, sebuah amalan tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Amalan tersebut tidak ada dalilnya, tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kita tidak boleh mengamalkan amalan tersebut karena tidak ada perintahnya. Ya. Kita mencukupkan saja dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan bawa kepada kita. Kalau ada perintahnya kita lakukan, tidak ada perintahnya kita tidak perlu melaksanakannya. Jadi kelompok itu mengatakan seperti itu. Kelompok yang kedua mengatakan, enggak apa-apa, kita lakukan saja. Toh niatnya adalah baik kok. Ya. Bisa jadi mungkin nanti di akhirat, kita dapat pahala gitu atas usaha kita melakukan hal tersebut meskipun tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini masalahnya. Jadi yang tadi ketika ada sebuah amalan yang enggak ada dalilnya, enggak ada perintahnya dari Rasulullah, pasti ada kelompok yang mengatakan enggak boleh diamalkan. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Udah, kita mencukupkan diri yang diajarkan oleh Rasulullah saja. Ya, karena tadi agama ini formatnya jelas. Al-Qur'an, ya, petunjuknya jelas, As-Sunnah, bahkan diutus nabinya, demikian. Yang satu mengatakan, enggak, kita laksanakan saja. Ya, mudah-mudahan itu nanti benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu di sini dia berandai-andai. Maka saya ingin mengatakan, di akhirat kalau Allah Subhanahu wa taala menghisab amalan tersebut, kan berarti antara benar dan salah, betul tidak? Betul tidak? Baik.
Kalau ternyata amalan tersebut adalah amalan yang salah, ya, amalan tersebut adalah amalan yang salah, orang yang tidak mengamalkan selamat atau tidak? Selamat dong, betul tidak? Maka orang yang mengamalkan hal tersebut selamat atau tidak? Tidak, celaka. Ustaz, gimana kalau benar? Kalau benar amalan tersebut ternyata dicintai oleh Allah meskipun enggak diajarkan oleh Rasulullah, orang yang tidak mengamalkan dapat dosa enggak? Dapat dosa enggak? Ya enggak lah, masa dapat dosa? Ya. Toh memang enggak diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Gitu. Maka tidak akan mendapatkan dosa karena mereka mencukupkan perintah Rasulullah kemudian tidak mengamalkan amalan yang tidak diperintahkan. Ya, dari mana dosanya? Dosa itu adalah manakala ada perintahnya kemudian tidak dilaksanakan, kan begitu, baru dihukum. Kok kita harus dihukum dengan sesuatu yang kita juga tidak diperintahkan untuk mengamalkannya? Gitu ya. Ya, baru kalau benar di sisi Allah itu, kalau benar yang mengamalkannya baru akan dapat pahala. Nah, masalahnya ini tuh adalah akhirat. Yang kalau benar salah itu apa konsekuensinya? Surga dan neraka. Jadi jangan usah main-main. Yang paling selamat yang mana? Kalau nggak ada perintahnya, amalannya, yang selamat yang mana? Yang tidak mengamalkan. Ya, kalau dia itu salah, kalau amalan itu adalah salah, dia aman. Kalaupun benar, dia nggak dapat sanksi, betul tidak? Nah, kalau misalkan yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya, nanti di akhirat, kalau benar, alhamdulillah dia dapat pahala. Kalau salah, tanggung sendiri akibatnya. Makanya jangan bermain, ya, jangan bermain apa-apa. Ya mudah-mudahan saja benar. Kok mudah-mudahan benar? Gak bisa. Ya. Coba sekarang kalau saya mau ke mana? Kalau sekarang mau ke Sumedang dari Garut, mau ngikutin siapa? Mau ngikutin itu aplikasi map, ada alamatnya? Atau bertanya kepada orang, dia juga bukan orang Garut, bukan orang Sumedang? Pasti kita itu akan mengambil yang pasti-pasti aja, itu di dunia. Yang pasti kita selamat gitu loh. Ya, yang aman. Gitu. Nah, kemudian itu permasalahan yang pertama, ya. Tadi contoh saya, yaitu manakala ada sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang kedua, untuk mempersatukan umat. Kalau ada orang berselisih tadi, amalan ini benar nih meskipun nggak ada contohnya, tapi ini ibadah nih. Kata yang satunya, enggak, kita enggak mau mengamalkan. Enggak mau mengamalkan kita. Enggak mengamalkan ini. Kenapa? Karena sebuah amalan ini bisa jadi tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada perintahnya. Kira-kira kalau pengen bersatu, kira-kira harus mengambil pendapat yang mana? Siapa yang harus mengikuti siapa? Ya. Maka dalam hal ini pasti orang yang mengatakan tadi bahwasanya amalan ini amalan bisa jadi amalan yang baik, orang yang mengatakan itu dia harus mengikuti pendapat siapa? Orang yang mengatakan bahwasanya amalan ini ya tidak ada contohnya. Kenapa demikian? Karena setelah itu akan tercipta persatuan. Dari mana logikanya? Karena orang yang meyakini bahwasanya itu adalah amalan baik padahal tidak ada contohnya, kalau dia mengikuti orang yang mengatakan ini tidak ada contohnya, dia rugi nggak? Rugi nggak? Enggak dong, nggak rugi. Betul tidak? Tidak rugi. Toh amalan itu kan tidak ada perintahnya. Tidak akan rugi orang tersebut. Kenapa? Bahwa kan dia itu mengambil jalan yang aman. Ya udahlah, memang ini nggak ada perintahnya, udahlah kita nggak ngamalin. Nah, kalau orang yang mengamalkan, yang berpegang teguh kepada ini adalah tidak ada dalilnya, dia tidak bisa sampai kapanpun dipaksa untuk mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Karena itu adalah ya nantinya kalau untung alhamdulillah, kalau ternyata itu adalah salah, siapa yang nanggung? Betul tidak?
Makanya jalan selamat itu, kunci persatuan itu, terhindar dari perpecahan itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Maksudnya apa? Mencukupkan dengan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu akan tercipta persatuan. Kenapa demikian? Karena sampai kapanpun orang yang berpegang teguh mencukupkan dengan ajaran Rasulullah tidak akan pernah mau mengikuti amalan-amalan orang-orang yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW sampai kapanpun. Karena ini resiko. Sedangkan orang yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada ajarannya, kalaupun dia mengikuti pendapat orang-orang yang mengatakan udah cukup saja dengan sunnah Rasulullah, maka dia pun juga akan aman. Betul tidak? Karena pada dasarnya ketika sesuatu tidak diperintahkan, ya ketika ditinggalkan kan tidak apa-apa. Betul tidak? Ya, seperti itu. Makanya benar kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku. Ini solusi. Mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah itu adalah solusi kalau ingin tercipta. Ya, ingin tercipta. Tapi kalau misalkan ya udahlah saling menghargai, sampai kapanpun juga nggak bisa saling menghargai. Betul tidak? Karena yang satu akan mengatakan yang benar seperti ini, tidak boleh kita melakukan ini. Kemudian yang ini mengatakan ya nggak apa-apa kita melakukan ini. Ya, dia itu melarang-larang amalan kita. Jangan kamu, ya nggak bisa seperti itu karena sudah beda prinsip. Bagaimana kedamaian akan tercipta? Ya, kedamaian tercipta itu manakala masing-masing menyadari mengambil pendapat yang tidak ada resikonya. Itu tidak ada resikonya. Ya. Kapan seorang itu mengambil jalan yang tidak ada resikonya? Mencukupkan dengan yang diajak oleh Rasulullah, tidak ada resiko apapun. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpegang teguh dengan sunnah ajarannya al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Karena memang mereka adalah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Berarti ini adalah sudah mendapatkan jaminan atau rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khalifah yang 4 khulafa'ir rasyidin itu Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka adalah para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggantikan beliau sepeninggal beliau. Nah, dan mereka bukan hanya seorang khalifah, akan tetapi para khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sunnah-sunnah yang diajarkan oleh mereka, perintah di masa pemerintahan mereka untuk kebaikan kaum muslimin, hendaknya itu diikuti. Kenapa? Karena itu sudah dilisankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah merintahkan agar memegang terhadap sunnah Rasul dan sunnah mereka dengan gigi geraham, menunjukkan bahwasanya harus dipegang secara kuat. Ya, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan janganlah kalian atau hati-hati kalian terhadap segala sesuatu yang diada-adakan. Dalam hal apa? Dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Kenapa demikian tadi? Karena Rasulullah diutus untuk menjelaskan agama, bukan untuk menjelaskan urusan dunia. Tapi kan Rasulullah menjelaskan jual beli hal, iya. Tapi kan kalau ketika menjelaskan jual beli itu misalkan urusan muamalah, urusan dunia, gitu kan? Harta, waris misalkan. Tapi kan ujung-ujungnya adalah urusan agama, yang halal dan yang haram. Kan agama itu isinya adalah halal dan haram. Ya, seperti itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena setiap yang baru itu di dalam agama, ajaran yang tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, kata Rasulullah, setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah, adalah kesesatan. Ya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Demikian bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wejangan beliau untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah. Nah, kepada perintah mereka semua itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafaur rasyidin. Ya. Al-khulafaur rasyidin yang di mana kekhilafahan mereka seluruhnya adalah 30 tahun sebagaimana Rasulullah mengatakan khilafatun nubuwah 30 sanah, bahwasanya khilafah kenabian itu selama 30 tahun. Tsumma yu'tillahul mulka man yasha' au mulkahu man yasha'. Kemudian Allah memberikan kerajaan kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, setelah itu kan raja-raja. Nah, ya, tapi kalau khilafatun nubuwah maka itu 30 tahun. Ya, yaitu khilafah Abu Bakar katakan 2 tahun 3 bulan, kemudian Umar 20 tahun 6 bulan, Utsman bin Affan 12 tahun, dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun 9 bulan. Kemudian itu disempurnakan oleh Al-Hasan selama 6 bulan. Ya, taib. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya nanti ada pembahasan ya masih dalam hadis ini, yaitu tentang penjelasan tentang bid'ah secara khusus. Ya, secara jangan ya khawatir ada hal yang masih belum dipahami atau mungkin di sana ada permasalahan-permasalahan. Nah, dari kalimat tadi bahwasanya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaannya mengenai bid'ah. Banyak orang yang belum faham apa saja bid'ah dalam agama itu dan melakukannya. Jika diingatkan mereka menjawab yang penting baik. Bagaimana cara menyikapi hal yang demikian? Syukran jazakallahu khair. Nah, sebetulnya tadi sudah terjawab ya. Nah, kira bahwasanya dalam agama ini tidak hanya niat yang baik. Betul? Tidak hanya niat yang baik. Boleh enggak kita misalkan haji tapi uangnya hasil nyuri? Kan kita niatnya baik untuk taat kepada Allah, tapi caranya salah, maka tidak juga akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya modal niat baik. Ya, karena boro-boro kita bermuamalah dengan Allah, dengan manusia saja kan kadang-kadang kita tidak hanya niat baik, kadang-kadang niat baik disalah fahami. Kenapa? Karena caranya yang salah. Ya, coba kalau ketika kepada tetangga, kepada ini, ya setiap ada masalah, yang penting saya niatnya baik. Kan enggak seperti itu. Caranya juga harus baik. Caranya harus baik. Ngingetin orang, caranya juga harus baik. Maka tadi diajarkan harus dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Kenapa? Karena tidak hanya niat yang baik, cara juga harus diperhatikan. Demikian juga dalam beribadah kepada Allah, tuntunannya sudah ada, maka kita hanya beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu kita menjalankan ibadahnya dengan ikhlas, dengan niat yang baik. Nah, niat yang baik itu kalau dalam beragama namanya apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah. Ya, makanya syarat untuk diterima amal itu ada 2. 1, ikhlas. 2, sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau subuh pas lagi semangat ditambah 4 rakaat boleh. Kan niatnya baik. Biar sujudnya makin banyak, tilawahnya makin panjang. Boleh 4 rakaat? Boleh enggak? Jangan-jangan ada yang bilang boleh. Ya, boleh enggak? Tuh, enggak boleh. Niatnya kan baik, enggak boleh. Coba diubah-ubah nih. Enggak boleh. Tetap. Ya, harus ikhlas. Yang kedua, perhatikan ada contohnya atau tidak. Sebetulnya agama itu mudah. Bahkan tadi sudah saya jelaskan tadi, ya. Bagaimana konsekuensi antara yang aman itu mana? Aman itu adalah mencukupkan dengan sunnah Rasulullah, udah. Ya.
Kenapa? Karena itu nanti aman di akhirat. Tetapi kalau kita melakukan sebuah amalan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama akan diapresiasi oleh Allah. Tapi kemungkinan kalau salah, jangan pengen benar, jangan pengen amannya saja. Ada dua kemungkinan, sok aja itu mah. Ya, mana yang mau diambil? Kalau saya yang aman-aman saja. Yang aman-aman saja. Ya, makanya dikatakan al-khalafu aslam. Ini kalau mengikuti orang-orang yang terdahulu itu lebih selamat, udahlah. Karena mereka itu udah diridhoi oleh Allah, ya, jalannya udah jelas, yang masukkan ke dalam surga itu udah jelas, udah yang aman saja. Jangan kita bermain di jalan yang tidak aman. Itu resikonya besar. Ya, kalau tersesat di dunia itu masih ada Google Map. Tetapi kalau di akhirat gimana? Gak bisa balik lagi ke dunia. Cuman ada dua, surga neraka. Kalau benar, surga. Nah kalau salah, tanggung sendiri resikonya. Gitu. Makanya harus jelas dalam beragama itu. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.